Shalom, sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik kepada kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkuasa Engkau atas hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Gabe dido ibana tuau, tuk maasi ni rohakku diho, ai di hagaleodo suntibul hagogoon. Asa tagonama hupa puji-puji diriku di bagasan akka hagalioku asa songgo tuau hagugoon ni Kristus. Cukuplah kasih karunia Allah bagiku. Penyakit yang tidak terbayangkan dan tidak terpikirkan itu akhirnya menghinggapi tubuh ini. Demikian seorang pasien bergumam ketika mendengarkan nama penyakit yang sedang dideritanya dari dokter yang memeriksa keadaan tubuhnya. Hanya mendengarkan nama dari sakit yang sedang dideritanya, semakin menekan hatinya dan selalu memikirkannya. Dikala kembali dari rumah sakit, si pasien terus memikirkan penyakit yang sedang ada di dalam tubuhnya. Seolah-olah jika semakin dipikirkan, maka penyakit itu akan segera berkurang dan sembuh. Ternyata semakin berat dia memikirkan penyakit itu, justru semakin bertambah berat penyakit itu menggerogoti anggota tubuhnya yang lain. Selama seminggu, pikirannya terkuras dan membuat dia drastis semakin tertekan dan semakin menurun kondisi kesehatan jasmaninya. Tetapi dalam seminggu itulah dia bergumul dan berusaha mengelola hati dan pikirannya dengan berserah kepada Tuhan. Dalam proses mengelola hati dan pikiran dengan berserah kepada Tuhan, inilah dia menyadari betapa yang sangat dia butuhkan adalah kasih karunia Tuhan. Dia tidak dapat menyangkal apa yang dikatakan oleh dokter yang menanganinya. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan itu sudah cukup bagi dia untuk menjalani setiap proses yang harus dilaluinya. Tanpa kasih karunia Tuhan, justru dia semakin drop, semakin tertekan dan hanya mengandalkan pikirannya sendiri. Tetapi dikala dia berserah dan mengandalkan kasih karunia Tuhan, dia menyaksikan bagaimana Tuhan menguatkannya, menolongnya dalam keyakinan menjalani setiap proses pengobatannya. Mungkin penyakit itu tetap ada dalam tubuhnya, tetapi karena fokusnya adalah kepada kasih karunia Tuhan, akhirnya dia dapat berjuang dan dapat dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Sahabat yang diberkati Tuhan, seberat apapun pergumulanmu saat ini, seberat apapun kelemahanmu, atau sesuatu yang melekat dalam tubuhmu dan kau ingin melepaskannya, ingatlah, justru dalam kelemahan itulah kita dapat melihat, menyaksikan, merasakan kekuatan Tuhan menopang dan menolong kita. Kekuatan Tuhan senantiasa menopang kita dalam keadaan baik dan tidak baik, dalam kelebihan dan kekurangan, dalam kekuatan dan kelemahan kita. Namun kita akan lebih merasakan dan menghidupinya dikala keadaan tidak baik, kekurangan, kelemahan, sakit, penyakit. Seperti Paulus yang menyatakan dia lebih bermegah atas kelemahannya supaya kuasa Kristus menaungi dia. Bukan mengeluhkan kelemahan, tetapi melihat kelemahan itu dari sisi kasih karunia Tuhan.
Kiranya cukuplah kita dengan kasih karunia Tuhan yang menolong dan memampukan kita menghadapi setiap kelemahan kita, kesusahan kita, pergumulan kita, sakit penyakit kita. Percayalah, kasih karunia Tuhan senantiasa tersedia bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Hidup kami ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan cukuplah kami dengan kasih karunia Tuhan. Sebab di dalam kasih karunia Tuhan segala yang kami butuhkan tersedia. Bahkan dalam kelemahan kami, sakit penyakit kami, pergumulan kami, penderitaan kami bisa merasakan kuat kuasa kasih karunia Tuhan menolong, menopang kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.